Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan 5 hal insyaallah, 5 perkara insyaallah yang harus kita pahami, yang harus kita sering-sering ingat, yang harus sering-sering kita renungkan. Untuk apa 5 hal ini? Nanti adalah agar kita senantiasa berada pada rel istiqomah, supaya arah kita di dalam kehidupan ini jelas dan tidak berbelok-belok, tetapi berada pada jalan yang lurus. Para jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pertama yang harus kita pahami, yang pertama yang harus kita ingat bahwasanya kita ada ini, kita diciptakan oleh Allah ini, terus kemudian ditempatkan di atas bumi ini. Tujuannya hanya satu. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ini benar-benar harus kita pahami, harus sering kita ingat, supaya kita menjadi orang yang beristiqomah selalu di dalam beribadah. Tidak ada tujuan yang lain kecuali beribadah kepada Allah. Loh, kerja itu apakah ibadah? Ibadah. Loh, nyapu-nyapu, ngepel itu apa ibadah? Ibadah. Masak itu apakah ibadah? Ibadah. Apalagi sholat dan puasa dan seterusnya. Itu semua adalah ibadah. Jadi kita ada di muka bumi ini, diadakan oleh Allah ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah. Ibadah itu semua yang dilakukan, semua kebajikan yang kita lakukan itu adalah ibadah. Yang dicontohkan oleh Rasulullah, sholat, puasa itu ibadah mahdhah khusus. Dan yang tidak dicontohkan bagaimana caranya nyapu, bagaimana nyupir kendaraan, itu tidak dicontohkan oleh Rasul. Tapi itu adalah untuk kebaikan, itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau tujuannya Allah itu menciptakan kita, terus ditaruh di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya, maka apabila ada orang-orang di luar sana kok tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberadaannya dia itu sia-sia ada di dunia ini. Sia-sia itu para jamaah tidak mempunyai nilai, tidak memiliki nilai. Itu sia-sia namanya. Nah, itu berbahaya, dan di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah itu, sehingga dirinya tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia. Dan bahkan para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah menyebutnya
Allah menyebutnya, orang yang tidak beribadah kepada Allah itu adalah seperti memberi perumpamaan Allah itu karena saking tidak bernilainya. Maka kata atau firman Allah mengatakan, menyampaikan kepada kita, orang semacam itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Begitu kata Allah. Nah, itu diberitahukan oleh Allah kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Begitu pemberitahuannya Allah kepada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita pahami, ini sering kita ingat, ini sering kita renungkan agar arah kita di dalam beribadah kepada Allah itu lebih teguh, lebih jelas, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita ini tidak terlena dan tetap istiqomah berada di jalan Allah, beribadah kepada Allah, maka kita harus memahami nilai dunia itu seperti apa bila dibandingkan dengan nilai di akhirat nanti. Perbandingannya seperti apa? Supaya kita tidak terlalu terpengaruh, supaya kita tidak menomorsatukan dunia ini. Ini perlu kita renungkan, perlu kita pahami, perlu sering-sering kita ingat. Nilai dunia dibandingkan dengan nilai akhirat itu seperti apa? Allah memberitahukan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat 38. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Begitu Allah memberitahukan kepada kita. Apakah kalian lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit, hanyalah kecil. Illa qalil, sedikit. Di mata Allah kehidupan dunia itu kecil, sedikit. Maka itu bukan yang kita kejar, tetapi akhiratlah yang kita kejar. Ini kita sering ingat, ini kita sering renungkan, ini kita pahami supaya kita itu teguh, tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, Rasulullah itu pernah berjalan-jalan, kemudian beliau menginjak tempat sampah. Kemudian beliau memanggil para sahabatnya, "Wahai para sahabat, kemarilah kalian menuju dunia."
Begitu kata Rasulullah. Setelah itu, setelah mengumpul para sahabat, kemudian Rasulullah mengambil di tempat sampah itu kain yang lusuh dan dengan sebatang tulang yang sudah membusuk. Diangkatlah, kemudian diberitahukan kepada para sahabat itu, inilah dunia. Begitu kata Rasulullah. Pernah juga Rasulullah berjalan-jalan bersama dengan para sahabat. Kemudian beliau melihat ada domba yang sudah menjadi bangkai, yang terbuang. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, lihatlah itu bangkai domba. Itu tidak berarti sama sekali bagi pemiliknya. Demi Allah, kata Rasulullah. Demi Allah, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, sesungguhnya dunia itu di mata Allah, menurut pandangan Allah, itu lebih rendah daripada bangkai domba bagi pemiliknya. Begitu para jamaah. Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwasanya sesungguhnya nilai dunia itu rendah di mata Allah, di sisi Allah, ketimbang hanya bangkai saja bagi pemiliknya. Itu sudah tidak berguna bangkai. Nah, para jamaah, maka yang kita kejar adalah akhirat. Ini sering kita ingat, ini kita pahami supaya kita berada di dalam rel yang lurus, yang istiqomah, tetap bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga para jamaah, kita perlu dan sering mengingat, memahami bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita. Pasti sudah. Itu suatu keniscayaan, itu suatu kepastian. Ini kalau kita ingat, kalau kita pahami, iya nanti sebentar lagi saya sudah tidak ada di muka bumi ini. Saya sudah tidak ketemu dengan teman-teman, dengan Mas Ikhwan, dengan Pak Sukirman, dengan Ustadz Langgeng dan sebagainya. Sebentar lagi kita sudah tidak ketemu. Dan sebentar lagi kita sudah dilupakan banyak orang. Bahkan anak-anak kita itu akan melupakan kita. Maka para jamaah, Allah memberitahukan kepada kita di dalam surat Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi itu akan binasa, kata Allah. Dan di dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan itu yang namanya kematian. Jadi kita akan binasa, kita itu akan tidak ada di muka bumi ini. Maka apalagi yang harus kita persiapkan kalau tidak lurus, istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Rasulullah ini pernah berjalan bersama-sama dengan Rasulullah untuk mengantarkan jenazah. Kemudian Rasulullah bersabda. Sabdanya artinya begini. Tidaklah datang satu hari kepada kubur ini, melainkan kubur ini
akan berkata dengan suara yang fasih dan lancar. Apa para jamaah yang dikatakan oleh kuburan itu? Kata Rasulullah, perkataannya kuburan itu begini, wahai anak Adam, lupakah engkau kepadaku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku ini tempat untuk menyendiri? Aku ini adalah tempat untuk atau penuh dengan kesepian dan kesunyian. Aku ini adalah rumah yang penuh dengan cacing-cacing. Dan aku ini adalah rumah kesempitan, kecuali Allah memberikan keluasan. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, kubur itu merupakan salah satu dari taman-taman surga atau salah satu parit dari parit-parit neraka. Kalau itu merupakan taman bagi kita kuburan itu, alhamdulillah nikmat, harum baunya, segar. Tapi kata Rasulullah, atau merupakan salah satu parit dari parit-parit di neraka. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Di kuburan sudah kena hawa panasnya neraka yang luar biasa, menderitanya luar biasa. Nah, para jamaah, kematian ini sering kita ingat, kita pahami bersama-sama supaya kita berada pada jalur yang benar, beribadah kepada Allah dan istiqomah, teguh hati kita. Kemudian yang keempat, para jamaah, memahami hakikat Islam. Memahami hakikat Islam itu bisa terjadi hanya dengan memahami, mempelajari, mencari ilmu tentang Islam. Mencari ilmu seperti kita pagi hari ini. Ini adalah bagian daripada memahami hakikat Islam itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, innamal ilmu bitta'allumi wal fiqhu bittafaqquhi wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara belajar, dan pemahaman itu diperoleh dengan cara memperdalam. Jadi belajar dan memperdalam, belajar, memperdalam, belajar, memperdalam. Dan barang siapa Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka dia jadikan orang itu faham terhadap agamanya, terhadap din. Begitu para jamaah. Belajar kemudian memahami, belajar bisa seperti ini, bisa membaca buku, bisa menemui guru dan sebagainya. Kemudian kita memahami. Karena dengan ilmu itu insya Allah kita menjadi tidak tersesat. Para jamaah yang terakhir, memahami hakikat jahiliyah. Kita harus tahu itu jahiliyah itu, kejahiliahan itu. Kita harus tahu supaya kita tidak terperosok untuk melakukan kejahiliahan itu. Jahiliyah itu misalnya, kalau zaman jahiliyah dulu tidak ada orang yang pakai jilbab. Maka kalau sekarang ada orang yang tidak memakai jilbab, itu berarti dia telah melakukan kejahiliahan, kebodohan, kesalahan para jamaah. Itu salah satu contoh, dan banyak sekali kejahiliahan itu. Ini kita harus pahami betul. Kita harus pahami supaya kita tidak terperosok kepada program-program kejahiliahan itu. Man ta'allama lughata qaumin amina makrohum. Begitu Rasulullah memberitahukan kepada kita
Man ta'allama lughata qaumin amina makrohum. Barang siapa yang mempelajari bahasa persoalan suatu kaum, maka dia akan terbebas dari makarnya, dari rusaknya diri karena pengaruh program kejahilian itu. Para jamaah ini harus sering kita ingat, harus hati-hati kita terhadap kejahilian itu kita pahami. Para jamaah, inilah yang bisa saya sampaikan 5 hal pada pagi hari ini. Mudah-mudahan 5 hal ini bermanfaat kiranya bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada khilaf, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.